Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Flora Umaira Ardani Arifin dari kelas 10 MIPA 6 akan membuat video sejarah tentang kerajaan Hindu dan Buddha. Yang pertama, Kerajaan Kutai berdiri pada abad keempat. Kerajaan ini merupakan kerajaan Hindu tertua di Indonesia. Berlokasi di Muara Kaman di hulu Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Raja yang pertama memimpin Kutai adalah Raja Kudungga. Bukti arkeologis keberadaan kerajaan ini adalah penemuan 7 yupa. Puncak kejayaan kerajaan ini terjadi pada masa pemerintahan Raja Mulawarman karena kondisi ekonomi yang sangat baik pada masa pemerintahan Mulawarman. Kerajaan Kutai mengalami keruntuhan saat Raja Maharaja Dharma Setia tewas dalam peperangan dengan Kutai Kartanegara. Raja-raja yang pernah memerintah di kerajaan ini ada Kudungga, Asmawarman, dan Mulawarman. Peninggalan kerajaan ini ada 7 yupa. Kerajaan kedua ada Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan bercorak Buddha yang berdiri di Pulau Sumatera. Nama Sriwijaya bermakna yang gilang gemilang. Kerajaan ini berdiri pada abad ke-7. Puncak kejayaan Sriwijaya adalah di bawah pemerintahan Raja Balaputra Dewa yang menguasai jalur perdagangan di Asia Tenggara. Keruntuhan kerajaan ini terjadi pada abad ke-12 yang disebabkan oleh serangan-serangan dari kerajaan lain dan mengakibatkan kemunduran ekonomi dan perdagangan. Peninggalan di kerajaan ini ada prasasti Kota Kapur dan prasasti Talang Tuo. Kerajaan ketiga ada Kerajaan Majapahit. Kerajaan Hindu-Buddha yang terakhir menguasai Nusantara. Raja pertama yang memimpin yaitu Raden Wijaya. Majapahit berlokasi di Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur. Berdiri pada tahun 1293. Puncak kejayaan Majapahit berada di bawah pemerintahan Hayam Wuruk karena menguasai banyak wilayah. Keruntuhan Majapahit terjadi karena perang persaudaraan antara Wirabumi dan Wirakramawardhana. Peninggalan di kerajaan ini ada Prasasti Ahara, Prasasti Alantasan di Trowulan, Candi Cetu di Gunung Lawu. Kerajaan keempat ada Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan ini adalah kerajaan Hindu tertua, letaknya di wilayah Jawa Barat, di tepi Sungai Citarum, Kabupaten Lebak, Banten. Berdiri pada abad ke-4 sampai ke-7. Ketika kerajaan ini berada dalam kekuasaan Raja Purnawarman, yaitu Raja Tarumanegara ketiga. Pada masa ia memimpin, Tarumanegara mengalami banyak perkembangan seperti luas wilayah, kekuasaan, serta pembangunan berbagai kehidupan ekonomi. Masa keruntuhannya ketika kerajaan dipimpin oleh Raja ke-19 yaitu Raja Tarusbawa. Karena tidak adanya kepemimpinan di kerajaan tersebut, karena Raja Tarusbawa lebih menginginkan memimpin kerajaan kecilnya yang berada di Sungai Gomati. Raja-raja yang pernah memerintah di kerajaan ini ada Raja Jaya Singawarman, Dharmayawarman, Purnawarman, raja yang paling terkenal, Suryawarman, dan Linggawarman. Prasasti-prasasti di kerajaan ini ada Prasasti Ciarutun, Prasasti Kebun Kopi, Prasasti Tugu, Prasasti Jambu, Prasasti Muara Ciantun, Prasasti Cidanghiang, Prasasti Pasir Awi. Kelima ada Kerajaan Melayu. Kerajaan Melayu adalah kerajaan bercorak Buddha yang terletak di Sumatera, terlokasi dekat Selat Malaka, yaitu sekitar Jambi, persisnya di tepi kiri kanan Sungai Batanghari. Masa kejayaannya mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Aditya Warman, putra bangsawan Majapahit. Wilayah kekuasaannya mencakup seluruh pantai timur Sumatera. Masa keruntuhan kerajaan ini makin terdesak karena munculnya kerajaan-kerajaan besar yang juga memiliki kepentingan di bidang perdagangan.
Jadi aktivitas beragam berkurang karena daerah strategis dikuasai kerajaan Sriwijaya. Peninggalan di kerajaan ini ada Prasasti Masyuri, Prasasti Amogapasa, Prasasti Kedukan Bukit, Prasasti Padang Roco, dan Darmasraya ke Paguruyung. Raja yang terkenal di kerajaan ini ada Raja Aditya Warman. Kerajaan ke-6 ada Kerajaan Kalingga. Kerajaan Kalingga adalah kerajaan bercorak Buddha di Jawa Tengah yang berdiri sekitar abad ke-7. Masa kejayaannya terjadi ketika dipimpin oleh Ratu Sima sejak 674 hingga 732 Masehi. Kejujuran dan keadilan sangat dijunjung tinggi dengan penerapan hukum yang sangat tegas. Masa kehancurannya, sejak Ratu Sima meninggal dunia, jalur perniagaannya direbut dan rakyat Kalingga harus mengungsi. Kemungkinan kemunduran akibat serangan Sriwijaya yang menguasai perdagangan. Raja-raja yang pernah memerintah di kerajaan ini ada Santanu, Salendra, Maharani Sima, raja yang paling terkenal atau ratu, Dewi Parwati, Dewi Sanaha, dan Narayana. Peninggalan di kerajaan ini ada Prasasti Tumas, Prasasti Sojomerto, Prasasti Upit, Candi Angin, Candi Buga, situs puncak Sangalikur, Gunung Muria. Kerajaan ke-7 ada Kerajaan Kediri. Kerajaan yang terletak di Jawa Timur antara tahun 1042 sampai 1222. Kerajaan ini berpusat di kota Daha yang terletak di sekitar kota Kediri sekarang. Masa kejayaan kerajaan ini ketika dipimpin oleh Srijayabaya karena mampu mengalahkan kerajaan Jenggala dan juga bisa mengalahkan kerajaan besar lainnya, yaitu Sriwijaya. Kemenangan tersebut tertulis dalam prasasti Ngada. Masa keruntuhan kerajaan ini pada masa pemerintahan Kartajaya dan adanya peperangan antara Kediri dan Tumapel. Dalam peperangan tersebut, Ken Arok berhasil dan berakhirlah masa kejayaan Kediri. Prasasti di kerajaan ini ada Candi Panataran, Candi Gurah, Candi Tuban, Prasasti Talan, Prasasti Panumbangan, dan Prasasti Jaring. Raja-raja yang pernah memerintah di kerajaan ini ada Raja Bameswara, Raja Jayabaya, Raja Kertajaya atau Dadang Gendis. Kerajaan ke-8 yaitu Kerajaan Singosari. Kerajaan ini di Jawa Timur yang didirikan oleh Ken Arok pada tahun 1222. Lokasi kerajaan ini diperkirakan berada di daerah Singosari, Malang. Masa kejayaannya pada masa pemerintahan Sri Maharaja Diraja Sri Kartanegara, beliau mampu melakukan konsolidasi dan bisa menempatkan para pejabat dengan kemampuan yang sesuai pada tugasnya. Masa keruntuhannya terjadi karena pemberontakan Jayakatwang dari Kartanegara sendiri. Dalam serangan itu, Kartanegara mati terbunuh. Setelah runtuhnya Singosari, Jayakatwang menjadi raja dan membangun ibu kota baru. Peninggalan di kota ini ada Candi Kidal. Candi Kidal adalah salah satu candi dari peninggalan kerajaan Singosari, dan Candi Kidal masih terlihat berdiri di kota Malang. Raja-raja yang pernah memerintah di kerajaan ini ada Ken Arok, Anuspati, Tohjaya, Ranggahuni, dan Kartanegara. Kerajaan ke-9 ada Kerajaan Pajajaran. Kerajaan yang telah didirikan dengan orang Sunda. Kerajaan ini memiliki sebuah letak di bagian Jawa Barat pada abad ke-8 sampai 16. Kerajaan tersebut didirikan pada tahun 1433 dengan Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi. Masa kejayaannya terjadi pada masa pemerintahan Prabu Siliwangi. Dibuktikannya dengan pembangunan fisik, bidang militer, administrasi pemerintahan, dan keagamaan. Masa keruntuhannya terjadi pada tahun 1519 akibat serangan kerajaan Sunda yang lain, yaitu Kesultanan Banten.
Berakhir zaman Pajajaran ditandai dengan diboyongnya Singosari Raja menuju Surasowan di Banten oleh prajurit Maulana Yusuf. Peninggalannya ada Prasasti Cikapundung, Prasasti Kebun Kopi II, Prasasti Hulu Beluk, Prasasti Hulu Dayen, dan Prasasti Batu Tulis. Raja yang pernah memerintah di kerajaan ini ada Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi, raja yang paling terkenal, Surawisesa, Ratu Dewata, Ratu Sakti, Ratu Niyakendra. Kerajaan ke-10 ada Kerajaan Mataram. Kerajaan yang bercorak agraris berdiri pada tahun 732 Masehi, terletak di Jawa Tengah. Daerah ini dikelilingi oleh pegunungan seperti Tangkuban Perahu, Gunung Sindoro, Gunung Sumbing, dan lain-lain. Masa kejayaannya terjadi pada masa pemerintahan Raja Balitung. Pada masa pemerintahannya, daerah sebelah timur Mataram berhasil ditaklukkan sehingga daerah kekuasaan Mataram semakin luas, ikuti Bagelen Jawa Tengah hingga Malang Jawa Timur. Masa keruntuhannya pertama disebabkan oleh letusan Gunung Merapi yang mengeluarkan lahar. Kemudian lahar tersebut menimbun candi-candi yang didirikan oleh kerajaan sehingga candi-candi tersebut menjadi rusak. Yang kedua disebabkan oleh krisis politik yang terjadi tahun 927 sampai 929 Masehi. Peninggalan kerajaan ini ada Prasasti Cangkal, Prasasti Kalasan, Prasasti Mantiosi, Prasasti Pelurak, dan Prasasti Sojomertok. Raja famous ada Sanjaya, Sana, dan Raja Ponangkaran. Kalau pendirinya Raja Sanjaya, kalau awal berkuasa Rakai Panangkarah. Segitu saja dari saya. Maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.